Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Arya Pramudita, NIM 13123000125 dari Fakultas Hukum kelas C semester 2. Sini saya akan mengulas materi mata kuliah hukum pidana. Yang pertama yaitu definisi. Definisi hukum menurut ahli yakni Pompe. Menurut Pompe, keseluruhan aturan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Dalam aturan definisi menurut ahli, adapun aturan perundang-undangan sebagai berikat. Pertama, kehilangan nyawa dalam pasal 362 KUHP. Yang kedua, kekerasan tubuh pasal 51 KUHP. Ketiga, harkat martabat pasal 310 KUHP. Keempat, harta benda pasal 362 KUHP. Poin di atas diatur atau dilarang dalam KUHP guna menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Pompe juga menjelaskan bahwasanya dalam KUHP sanksi harus tegas dan menyiksa. Kedua, sifat hukum pidana. Pidana orientasi kepentingan hukum yang dilindungi adalah umum atau publik. Pidana tidak mementingkan kepentingan umum atau pribadi. Kedudukan para pihak tidak sama di mata hukum atau tidak sejajar dengan negara. Dalam hal ini, contoh polisi atau aparat negara lainnya, individu atau pelaku berhadapan langsung dengan negara. Dalam hal ini, hukum pidana adalah pihak yang mempertahankan kepentingan umum diatur kepentingan pribadi. Inti hukum pidana dapat disebut dengan hukum pidana material atau substantif criminal law. Hal tersebut mengatur mengenai ketentuan satu perbuatan yang dinyatakan terlarang sesuai aturan asas legalitas. 2. Syarat seseorang dapat dikenakan pidana harus memenuhi unsur. Pertama, pertanggungjawabannya atau kondisi terdakwa diatur dalam pasal 44 KUHP. Harus ada sanksi pidana dan tindakan. 3. Sanksi hukuman berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Hukum acara pidana disebut dengan hukum pidana formil atau law of criminal procedure, yang dimaksud aturan hukum mengenai tata cara penjatuhan sanksi bagi seseorang yang diduga telah melanggar hukum pidana material adapun proses dan prosedur. Pertama-tama tahapan proses dari polisi, lanjut ke kejaksaan, lanjut ke peradilan. Prosedur aparat hukum tidak boleh melawan prinsip HAM, hak asasi manusia. Jenis-jenis hukum pidana. Lanjut untuk jenis-jenis hukum pidana material memuat aturan-aturan yang menerapkan dan merumuskan perbuatan yang dapat dipidana. Aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan tuntutan mengenai pidana. Lanjut, hukum pidana formil mengatur bagaimana negara dengan perantara alat-alat perlengkapan melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil bisa juga disebut hukum acara pidana. Lanjut, untuk yang ketiga, hukum pidana umum memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Contoh pada kitab KUHP.
Hukum pidana khusus memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum berkenan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu. Selanjutnya, fungsi-fungsi hukum pidana. Fungsi ideal digunakan bila hukum lain tidak bisa menyelesaikan persoalan atau konflik restorasi justice. Fungsi subsidiaritar dalam hati-hati harus adil baik bagi pelaku dan korban. Stigma negatif artinya menghilangkan pandangan negatif terhadap ex-narapidana. Tujuannya untuk mencegah satu-satunya cara untuk tidak terjerumus dan masuk pada kasus pidana. Tujuan hukum pidana yaitu melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan akibat pelanggaran yang dilakukan seseorang. Ada 3 aliran pemidanaan. Yang pertama, aliran klasik berfokus pada pembalasan jahat seseorang demi melindungi kepentingan masyarakat. Yang kedua, aliran modern berfokus pada aspek kondisional di dalam diri pelaku agar hak calon terpidana terlindungi dari perilaku sewenang-wenang penguasa. Yang ketiga, aliran non-klasik yang disebut kolektif, gabungan antara aliran klasik dan modern dengan memperhatikan aspek secara seimbang dan melindungi kepentingan masyarakat dan individual. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.